Bab 6. Kakek Chan menatap cucunya sembari tersenyum. Lalu dia menjawab, "Besok engkau akan mengetahuinya. Sekarang mari kita beristirahat." Janet Chan adalah cucu satu-satunya, jadi dia berusaha terus bertahan untuk hidup agar bisa menyalurkan semua pengetahuannya tentang pengobatan. Tadi, saat mengobati gubernur, dia dibantu oleh seorang anak kecil. Ini membuatnya sangat tertarik untuk mengetahui siapa sebenarnya anak itu. Jika memungkinkan, dia ingin menjodohkan dengan cucunya. Pikiran itu mengganggu tidur kakek Chan malam itu. Hingga hari hampir pagi, baru dia bisa tertidur. Di pagi harinya, di luar toko sudah banyak orang yang mengantri untuk berobat. Janet Chan terkejut melihat ini, tidak seperti biasanya. Memang, berita disembuhkannya gubernur oleh kakek Chan sudah menyebar di kota kecil itu. Tentu banyak orang-orang yang ingin berobat ke kakek Chan, ada juga yang hanya ingin mencoba-coba. Sementara kakek Chan tidur, Janet mencoba untuk membantu pasien yang bergejala ringan untuk diobati. Hingga menjelang siang hari pun pasien masih cukup panjang mengantri. Janet dengan muka sedih keluar lalu dia berkata, "Kakekku sudah tua, tenaganya terbatas. Jadi aku mohon maaf kepada kalian semua. Atas nama kakekku bahwa belum bisa melayani kalian semua untuk saat ini. Dan aku akan mencatat nama-nama kalian semua besok bisa datang lagi dan kalian akan menjadi prioritas untuk diobati." Mendengar itu pasien yang mengantri kecewa, namun mereka mengerti pekerjaan seperti kakek Chan itu memang menguras tenaga. Satu persatu mereka meninggalkan toko kakek Chan yang sudah mulai ditutup oleh Janet. "Engkau perhatikan jalanan. Jika anak sekolah sudah pulang, maka engkau beritahukanlah kepadaku," pinta kakek Chan. Janet mengangguk. Walau dia segan untuk menemui Rejang lagi, namun karena ini permintaan kakeknya, maka ia hanya bisa mengikutinya tanpa bantahan sedikit pun. Sementara itu kakek Chan kembali beristirahat. Janet yang tahu jadwal anak-anak sekolah pulang, membangunkan kakeknya. "Kakek, anak-anak sekolah sudah pulang," katanya lembut membangunkan kakeknya. Kakek Chan bangkit lalu berkata, "Engkau mandilah, ganti pakaianmu yang terbaik." Janet yang bingung hanya bisa mengangguk. Sementara cucunya mandi, kakek Chan pun membasuh wajahnya lalu mengganti pakaiannya. Setelah siap, mereka berdua berjalan keluar toko lalu menyeberang jalan menuju restoran Deki Yang. Deki Yang melihat mereka berdua tersenyum menyambut kakek Chan dan mengajaknya masuk ke ruangan pribadinya. Lalu Deki pun berkata, "Dia belum kembali, Tuan Chan duduklah di sini dahulu menunggu dia kembali." Kakek Chan dan cucunya duduk menunggu ditemani oleh Deki Yang. 10 menit kemudian, Deki bangkit sembari berkata, "Seharusnya dia sudah kembali, biarkan aku panggilkan dia." Tak lama setelah Deki meninggalkan ruangan itu, suara ketukan pintu pun terdengar. "Masuklah," kakek Chan berkata. Wajah tampan Rejang muncul dari balik pintu yang terbuka. Setelah menutup pintu, Rejang sedikit membungkuk lalu dia berkata, "Kakek ingin bertemu denganku?" Kakek Chan memandang Rejang dengan sikapnya mengetuk pintu sebelum masuk lalu menutupnya kembali baru dia berbicara adalah tata cara orang-orang kelas atas. "Mari duduk sini," ajak kakek Chan sembari tersenyum. Rejang mengikuti permintaan itu. Dia duduk di kursi di hadapan kakek Chan. Lalu dia bertanya, "Kakek ingin bertemu denganku, apakah ada masalah?" Kakek Chan tertawa kecil sembari menggeleng kepalanya lalu dia menjawab, "Tidak ada masalah. Aku hanya ingin berterima kasih atas bantuanmu kemarin malam." Janet yang mendengar ini menatap kakeknya lalu dia berkata, "Kenapa kakek berkata seperti itu? Memang apa yang telah dia lakukan? Aku tidak melihat sesuatu yang berguna yang dia lakukan kecuali memberikan kakek segelas air putih." Mendengar kata-kata Janet Chan, maka Rejang pun tertawa sembari berkata, "Engkau benar, aku tidak pantas mendapatkan terima kasih hanya karena segelas air putih." "Bagus, sadar diri juga," kembali Janet berkata dengan nada sinis. Kakek Chan melambaikan tangannya untuk menghentikan kata-kata cucunya, lalu dia pun kembali berkata kepada Rejang, "Maafkan cucuku, namun aku hanya bisa mengucapkan terima kasih padamu karena aku tidak memiliki apapun kecuali cucuku ini. Jika bukan karena bantuanmu, maka aku takut kami berdua sudah tidak ada lagi di dunia ini."
Kembali Janet Chan terlihat bingung menatap kakeknya, lalu dia menatap Rejang yang hanya tersenyum. Kakek sudah menolong orang tanpa mengharapkan sesuatu. Tentu aku pun tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi. Karena niat baik kakek bisa berubah menjadi hal buruk untuk diri kakek. Kakek pun menolak hadiah dari gubernur, maka aku pun tidak perlu mendapatkan terima kasih darimu, Rejang berkata dengan raut wajah serius. Kakek Chan terdiam menatap Rejang dalam-dalam karena sejak dia mulai berkata serius, maka tekanan yang dirasakannya semakin kuat. Siapakah anak ini, pikirnya. Kakek Chan mengganggu lalu menjawab, engkau benar, di antara kita tidak ada terima kasih. Namun pemahamanmu mengenai pengobatan jauh melebihiku. Bolehkah aku tahu siapa yang mengajarimu? Rejang yang tadi serius kembali ke sifatnya yang periang. Dengan penuh senyum dia menjawab, kakek, dia sudah tiada. Tentu aku tidak dapat menyebutkan namanya. Namun mengenai pengobatan maka tidak ada yang tinggi atau yang rendah. Karena manusia itu terbatas kemampuannya. Seperti saat ini, engkau yang sedang menderita sakit pun tetap ingin mengobati orang lain. Maka di titik ini engkau lebih mulia dibandingkan aku. Kakek Chan terkejut dengan pandangan Rejang. Dia pun tersenyum lalu berkata, pandanganmu teramat tajam. Bagaimana menurutmu mengenai penyakitku ini? Rejang kembali tertawa sembari menjawab, kakek, engkau jangan bertanya padaku karena aku tahu hal-hal yang ada di dalam tubuhmu. Tadi aku asal bicara. Janet yang mendengar ini mendengus. Kakek Chan tidak memperdulikan cucunya, dia kembali berkata, engkau periksalah aku. Aku sudah berkeliling negeri belum menemukan orang yang bisa mengobatiku. Rejang menatap wajah kakek Chan seperti awal tadi dengan wajah serius. Rejang berkata, jika engkau dan cucumu mau berjanji untuk tidak menceritakan apa yang terjadi di dalam ruangan ini kepada orang lain, maka aku akan mengobatimu. Kakek Chan mengangguk sembari berkata, aku dan cucuku demi leluhur, kami tidak akan menceritakan hal ini di luar ruangan ini. Rejang tersenyum lalu berkata, engkau bangkitlah, terimalah apapun yang aku lakukan dan buka semua titik nadimu. Kakek Chan berdiri lalu membuka semua titik nadi di dalam tubuhnya. Rejang yang melihat ini pun bergerak, gerakannya tidak bisa diikuti mata karena kecepatannya memang sukar untuk diikuti. Hanya terdengar suara jerit dari kakek Chan, dan ini membuat Janet ikut berdiri ingin memaki. Namun sebelum makiannya keluar, Rejang sudah mundur lalu duduk kembali. Sedangkan kakek Chan yang masih berdiri diam merasa ada sesuatu yang akan keluar dari mulutnya. Engkau muntahkanlah karena itu adalah racun yang engkau minum sejak muda untuk mencari obat semua racun. Rejang kembali berkata sembari tersenyum. Mendengar ini kakek Chan memuntahkan semua yang sudah ditibah di tenggorokannya. Sedetik kemudian bau amis tercium dalam ruangan itu. Rejang menarik taplak meja lalu melemparkannya ke atas muntahan itu, lalu dengan tangannya yang mengeluarkan hawa panas mendorong ke taplak meja. Itu sebentar saja taplak bersama dengan racun yang dimuntahkan oleh kakek Chan terbakar habis. Melihat ini kakek Chan dan cucunya melongo. Bagaimana rasanya? Engkau bisa mencoba untuk mengumpulkan tenaga murni, dan aku jamin engkau tidak akan merasakan sakit lagi, seperti yang selama ini engkau rasakan, kata Rejang sembari tetap tersenyum. Kakek Chan duduk lalu mulai bersemedi mengumpulkan hawa murni. Benar seperti kata-kata Rejang. Tadi dia sudah tidak merasakan sakit apapun. Setelah mencobanya sebentar, lalu dia bangkit dan berlutut sembari berkata, aku tidak tahu siapa engkau ini, namun apa yang engkau lakukan padaku saat ini sudah luar biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melakukannya kecuali manusia yang tidak lumrah lagi sebagai manusia. Rejang berdiri lalu menarik kakek Chan untuk bangkit dan dia pun berkata, sudahlah, sesama manusia kita harus saling menolong. Jadi lupakan saja semua yang penting sekarang kakek sudah sembuh. Benarkah kakekku sudah sembuh? Tanya Janet tidak percaya. Rejang hanya diam saja. Kakek Chan menjawab, kakek sudah sembuh. Mendengar ini Janet menjatuhkan dirinya berlutut sembari berkata, aku mengucapkan terima kasih atas bantuanmu. Semoga di lain kehidupan aku bisa membalasmu. Rejang tidak memperdulikannya. Dia berjalan ke meja lalu menulis sesuatu. Setelah itu baru dia menjawab, sudahlah, engkau segeralah bangkit, bawa kakekmu pulang agar bisa beristirahat, dan rebuslah ini dengan 3 gelas air hingga menyisakan 1 gelas baru engkau berikan kepada kakekmu. Buat ini selama 3 hari berturut-turut, bisa dimulai sore ini. Setelah mengatakan itu, Rejang menyerahkan kertas tadi. Janet bangkit lalu menerima kertas yang berisi nama-nama bahan yang harus direbus itu. Melihat keduanya masih terdiam, Rejang tersenyum lalu ia pun berkata, kakek, aku di sini menumpang kepada Tuan Dekiang. Bekerja untuknya jika masih ada hal lain yang ingin
engkau bicarakan, maka di waktu luang aku akan mampir ke tokomu. Mendengar ini kakek Chan tersenyum kembali. Dia mengucapkan terima kasih lalu berpamitan meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Rejang Li kembali ke dapur dan memulai tugasnya sebagai juru masak di restoran itu. Kakek Chan bersama cucunya diantar hingga pintu restoran oleh Deki. Setiba di toko milik mereka, kakek Chan mengempaskan dirinya di kursi, sedangkan Janet ke belakang menyiapkan bahan yang ditulis Rejang dan mulai merebusnya. Setelah air dimasukkan ke dalam panci bersama dengan semua bahan, Janet kembali ke ruang tengah, di mana tadi dia meninggalkan kakeknya. Di sana dia masih melihat posisi kakek Chan tidak berubah. Sekarang raut wajahnya berkerut seperti memikirkan sesuatu. Apakah kakek merasa ada yang salah? Tanya Janet. Kakek Chan tersadar dari lamunannya kala mendengar pertanyaan cucunya, lalu dia pun menjawab, tidak ada yang salah. Janet duduk di hadapan kakeknya lalu kembali bertanya, kenapa kakek terlihat bingung? Mendengar ini kakek Chan tersenyum, lalu kembali dia menjawab, tadi malam saat mengobati gubernur, saat ingin menusuk jarum terakhir, aku sudah tidak memiliki tenaga lagi. Janet diam mendengar kata-kata kakeknya. Sementara itu kakek Chan juga menatapnya lalu dia melanjutkan. Itu adalah jarum terakhir yang menentukan berhasil atau tidaknya pengobatan itu. Jika aku memaksakannya dengan tenagaku, maka aku takut gagal dan bisa menjadi bencana untuk kita. Saat dia menyerahkan segelas air untukku, dia menyalurkan tenaga murninya kepadaku hingga aku merasa segar kembali. Janet mengingat kejadian kemarin malam. Memang wajah kakeknya terlihat pucat sebelum menerima gelas itu. Memikirkan ini dia semakin tertarik. Dia pun meminta kakeknya meneruskan ceritanya. Sembari menyalurkan tenaga murninya padaku, dia mengajarkan titik mana yang harus ditusuk. Dan seberapa dalamnya, oleh karena itu aku bisa menemukan titik yang benar dan gubernur pun terselamatkan. Lanjut kakek Chan. Janet terdiam, dia merasa bersalah, sudah berprasangka buruk terhadap Rejang. Padahal yang sebenarnya berkat dialah mereka berdua selamat dari bencana. Melihat cucunya diam, kakek Chan pun tersenyum. Sejak orang tuamu tiada, engkau selalu berada di sisiku. Engkau pun tahu bagaimana menderitanya aku karena penyakitku itu. Entah berapa banyak tempat yang kita singgahi selama berkelana untuk mencari orang yang bisa mengobatiku. Di sini, di Heihe, kota kecil paling utara ini, kita bertemu dengannya. Dia masih teramat muda, namun kekuatannya tidak lumrah manusia. Apakah kakek bisa menebak siapa dia? Tanya Janet. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!